Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai warga negara. Pengertian warga negara. Dalam pengertian warga negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga, anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di negara Indonesia, ketentuan tentang warga negara ini diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lalu ada pengertian warga negara menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut undang-undang ini yang membahas mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 1 angka 1, pengertian warga negara adalah warga atau suatu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Lalu yang ketiga, menurut AS Hikam. Menurut AS Hikam, warga negara merupakan terjemah dari citizenship, yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Yang keempat, menurut Kailan. Menurutnya, warga negara terdiri atas rakyat yang hidup menetap dalam suatu wilayah dan rakyat tertentu yang berhubungan dengan negara. Dilihat dari segi hubungan antar warga negara dan negara, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban terhadap negaranya. Begitu pula sebaliknya, setiap negara harus memberikan hak-hak warga negaranya dan negara harus menjamin serta melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara. Lalu yang kelima, menurut Kurniatmanto S. Menurutnya, warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dan yang terakhir, menurut Graham Murdoch. Menurutnya, warga negara adalah suatu hak untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta untuk menciptakan bentuk-bentuk formula yang selanjutnya. Dengan begitu, maka memperbesarkan ide-ide. Asas-asas kewarganegaraan. Apa itu asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari sebuah negara tertentu. Macam-macam kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, asas ius sanguinis. Dalam asas ius sanguinis, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contoh negara yang menerapkan asas kewarganegaraan ius sanguinis adalah Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol, dan Yunani. Misalnya, sepasang suami istri berasal dari Spanyol memiliki anak yang dilahirkan di negara Lebanon. Maka status kewarganegaraan anaknya adalah Spanyol karena dilihat dari garis keturunan orang tuanya. Yang kedua, asas ius soli. Dalam asas ius soli, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contoh negara yang menganut sistem asas kewarganegaraan ius soli adalah Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, dan Meksiko. Misalnya, sepasang suami istri berasal dari Argentina, mempunyai anak yang dilahirkan di negara Kanada, maka anak tersebut akan dinyatakan sebagai warga negara Kanada karena ia dilahirkan di negara yang menganut asas ius soli. 3. Status kewarganegaraan. 1. Apatrid. Apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi jika seorang anak yang negara orang tuanya menganut ius soli lahir di negara yang menganut ius sanguinis, sehingga anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua ada bipatrid.
Bipatrid adalah seseorang yang memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli, sehingga kedua negara sama-sama memberikan status kewarganegaraannya. Yang ketiga ada multipatrid. Multipatrid adalah seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Contohnya, seseorang yang bipatrid kemudian menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, di mana saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepas status bipatridnya, sehingga ia memiliki 3 kewarganegaraan sekaligus. Warga negara Indonesia, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang penduduk serta hubungan negara dengan warga negara diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia atau UU-KI yang disahkan pada tahun 2006. Definisi warga negara Indonesia. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan Eropa meliputi bangsa Belanda, selain bangsa Belanda tetapi dari golongan Eropa, serta bangsa lain yang hukum kekeluargaannya sama dengan golongan Eropa. Yang kedua, golongan Timur Asing meliputi golongan Tionghoa dan golongan Timur Asing tetapi bukan Cina. Yang ketiga, golongan Bumi Putra atau pribumi terdiri dari orang-orang Indonesia asli beserta keturunannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia, menegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia apabila orang yang bersangkutan sesuai perjanjian pemerintah Republik Indonesia dan sebelum UU-KI tahun 2006 berlaku, orang tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia. Syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dijelaskan bahwa terdapat 7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, karena kelahiran. Garis kewarganegaraan orang tuanya menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Yang kedua, karena pengakuan atau pengangkatan. Pengangkatan anak orang asing yang diangkat sebagai anak untuk mendapatkan status kewarganegaraan orang tua angkat sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, karena dikabulkannya permohonan. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan dari ibu dengan status kewarganegaraan Indonesia. Seorang anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah, akan tetapi orang tuanya telah bercerai dan anak itu hidup bersama ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Maka setelah berumur 18 tahun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia kepada menteri melalui pengajuan pengadilan negeri. Yang keempat, karena pewarganegaraan. Pewarganegaraan atau naturalisasi adalah proses pewarganegaraan atau proses pengajuan yang dapat ditempuh orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kelima, karena perkawinan. Seorang warga negara asing yang menikah kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia setelah menyampaikan sebuah pernyataan di hadapan pejabat. Yang keenam, karena turut mengikuti ayah atau ibu. Anak di bawah usia 18 tahun yang turut mengikuti ayah atau ibunya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan, maka akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah bertempat tinggal dan berada di wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, karena pernyataan. Apabila seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Persyaratan untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia antara lain, yang pertama sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, mampu berbahasa Indonesia. Yang kelima, mengakui dan menjunjung tinggi dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, tidak pernah melakukan tindak pidana atau dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang ketujuh, dengan diperolehnya kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadikan orang tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Yang kedelapan, memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang kesembilan, membayar biaya kepada kas negara. Dan yang kesepuluh, pengajuan permohonan harus dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia pada kertas bermaterai. Peran warga negara. Sesuai aturan pasal 26 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain secara yuridis disahkan sebagai warga negara Indonesia. Pemahaman setiap warga negara akan nilai-nilai demokrasi dapat menumbuhkan semangat optimis dan komitmen pada peranan dan kedudukannya sebagai seorang warga negara. Adapun peran warga negara di dalam kehidupan bernegara terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada peran warga negara dalam bidang hukum. Yang kedua ada peran warga negara dalam bidang politik. Yang ketiga peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Dan yang keempat ada peranan warga negara dalam bidang ekonomi. Yang pertama, peran warga negara dalam bidang hukum, yaitu hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan yang di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah equality before the law. Persamaan hukum telah dituangkan dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, sudah selayaknya warga negara berperan dalam penciptaan kultur kesadaran hukum yang sehat dan aktif, culture of the law. Nah, yang kedua, peran warga negara dalam bidang politik. Peran warga negara dalam bidang politik menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan perkembangan negara Indonesia. Urgensi adanya peran warga negara dalam bidang politik dikarenakan bersinggungan dengan segala kebijakan dan keputusan politik pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia dalam kurung Sri Janti 2008-29/42. Peranan warga negara dalam bidang politik salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Nah, yang ketiga, peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Konsepsi ini berdasarkan pada teori persamaan sosial, artinya persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan status di kelas di berbagai lapisan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mempunyai persamaan kedudukan, harkat, dan martabat. Dengan konsepsi persamaan kedudukan dan peranan warga negara dalam bidang sosial dan budaya diharapkan masyarakat dapat saling memahami berbagai bentuk keanekaragaman di tengah masyarakat yang multikultur. Dan yang terakhir, peranan warga negara dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa perspektif persamaan ekonomi yang bisa dilakukan diantaranya adalah mewujudkan perkembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan, controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi. Kemudian ada hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak warga negara ialah orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara dan telah disahkan secara yuridis oleh sistem hukum negara menjadi bagian dari negara tersebut. Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa adanya diskriminasi.
Adapun hak-hak yang dimiliki seorang warga negara yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hak-hak mendapat perlindungan, yang kedua hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat hak beragama, dan yang terakhir hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Lalu adapun kewajiban warga negara. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan. Kewajiban warga negara tersebut secara jelas tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Jadi setiap warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang intinya setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pada hal tersebut selaras dengan aturan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu warga negara berkewajiban tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Kewajiban warga negara tersebut sesuai dengan amanat pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk dan menaati pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap warga negara berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dan dalam pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun isu permasalahan yang diambil kelompok kami adalah hilangnya status warga negara Indonesia Bupati Saburai Jua karena diduga memiliki kewarganegaraan ganda. Orien Patriot Riwukore sebagai Bupati Saburai Jua berstatus kewarganegaraan ganda. Hal itu dikarenakan beliau memiliki paspor Amerika Serikat dan ia juga tercatat sebagai warga negara Indonesia karena memiliki dokumen kependudukan seperti paspor dan EKTP warga negara Indonesia. Orien memiliki paspor Amerika Serikat karena bekerja untuk pabrik kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun Menkumham Yasona Lawli mengungkap paspor Amerika Serikat milik Orien baru berakhir tahun 2027, sedangkan paspor Indonesianya akan berakhir April 2024. Seorang warga negara Indonesia tidak boleh berkewarganegaraan ganda, kecuali anak yang berusia di bawah 18 tahun. Adapun menurut Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 23H, warga negara akan kehilangan kewarganegaraannya jika seseorang mempunyai paspor atau seorang bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.